fitrah ayah bunda untuk menumbuhkan seksualitas anak? Silahkan kepada Bapak Ahmad Fadil dan Ibu Marial Ulfa, dipersilahkan. Bapak dulu atau Ibu dulu? Ayo, Ya. Tes. Udah ya. Kedengeran nggak suaranya, Bu? Kedengaran, Pak? Ya. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Halo, tes. Ya, kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar ayah bunda sekalian di sore hari ini? Alhamdulillah. Semoga di sore hari setelah hujan dan mendung pergi, suasananya menjadi cerah. Begitu pula dengan suasana hati kita dipertemukan dalam forum silaturahim, forum belajar. Semoga suasana hati dan pemikiran kita juga secerah sore ini. Baik ayah bunda sekalian, kami di sore ini akan menjadi teman belajar ayah bunda sekalian di tema optimalisasi fitrah ayah bunda untuk menumbuhkan fitrah seksualitas anak. Oh iya, sebelumnya ini ada berapa orang nih? Ada 10 orang termasuk saya ya. Sebelumnya saya ingin tanya Dek, silakan nanti menjawabnya boleh pakai isyarat tangan. Kalau jawabannya iya, boleh pakai isyarat tangan begini. Kalau jawabannya tidak, boleh pakai isyarat begini. Sudah di-mute kan? Nah, saya mau nanya nih sama ayah bunda sekalian. Selama masa pandemi, jam untuk waktu dalam 24 jam untuk memegang HP dan media sosial apakah lebih banyak daripada sebelum masa pandemi? Ya atau tidak? Ada yang tidak. Ada yang tidak. Ada yang iya. Oke, sekarang iya atau tidak? Selama masa pandemi, ada pengetahuan baru, keterampilan yang baru yang didapatkan oleh ayah dan bunda. Iya atau tidak? Ada yang tidak juga. Ada yang tidak. Oke. Ada juga yang iya. Alhamdulillah. Selama masa pandemi, apakah waktu ayah dan bunda bersama anak-anak bermain, mengeksplorasi kemampuan dan keterampilan hidup bersama anak-anak bertambah? Iya atau tidak? Alhamdulillah. Dan yang terakhir, apakah selama masa pandemi terbangun kedekatan emosional
antara suami, anak, beserta ayah bunda? Iya atau tidak? Oh ya, alhamdulillah. Ya udah. Itu pertanyaan penting sebagai pengantar sebelum kita masuk materi, karena nanti akan kita obrolkan ke depan, akan banyak kaitannya peran ayah bunda di dalam konteks pendidikan berbasis fitrah. Oke, tadi judulnya adalah Pendidikan Fitrah Seksualitas Anak, Perspektif Fitrah Based Education. Mungkin sebagian teman-teman di sini sudah mengenal apa itu Fitrah Based Education. Mungkin ada juga yang masih belum mengenal. Nah, saya akan sedikit mengulas apakah Fitrah Based Education itu sebenarnya konsep Fitrah Based Education ini adalah pola pendidikan anak yang sejatinya di dalam sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat dari pendidikan fitrah 7 tahunan. Dasarnya adalah itu. Kemudian oleh para ahli di dunia modern ini dikembangkan penerjemahannya dan membentuk fitrah based education yang kemudian didetailkan dengan adanya 8 bagian fitrah tersebut. Nah, dalam fitrah based education ini manusia adalah sebagai pusat peradaban di alam semesta. Manusia ditugasi untuk membangun peradaban dengan peran-perannya, baik yang sifatnya individu maupun peran keluarga, bangsa, dan sebagainya. Semua peran itu adalah alasan keberadaan manusia di muka bumi untuk memenuhi alasan penciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah sebagai hamba Allah, dan juga menjadi khalifah di muka bumi. Nah, untuk menjalankan peran dan tugas tersebut, Allah telah memberikan 4 bekal, yaitu fitrah yang terinstal sejak lahir, ada dalam diri manusia, innate goodness, gitu ya, bumi dan alam semesta, umur dan kehidupan, serta kitabullah. Nah, secara istilah, fitrah dimaknakan menjadi 2 hal. Yang pertama terkait dengan Allah, yaitu dalam hal ini adalah tauhid atau ad-din. Dan yang kedua terkait dengan manusia, dalam hal ini adalah potensi atau innate goodness. Fitrah based education adalah model pendidikan untuk mendidik, merawat potensi-potensi fitrah manusia agar tidak menyimpang dari potensi-potensi dasarnya, bahkan menguatkan potensi-potensi itu menjadi peran-peran terbaik dan akhlak mulia. Bisa dilihat ada 8 klaster, 8 bagian fitrah yang membentuk lingkaran sempurna. Yang pertama yaitu fitrah keimanan, fitrah fisik dan indera, fitrah belajar dan bernalar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah estetika dan bahasa, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah perkembangan, fitrah individualitas dan sosialitas. Fitrah keimanan, setiap anak lahir dalam keadaan telah terinstal potensi keimanan kepada Allah. Tidak ada anak yang tidak cinta kepada Allah dan kebenaran, kecuali disimpangkan dan dikubur oleh pendidikan yang salah dan gegabah. Fitrah belajar dan bernalar, setiap anak adalah pembelajar tangguh sejati. Tidak ada anak yang tidak suka belajar, kecuali fitrahnya telah terkubur atau tersimpangkan. Fitrah bakat, setiap anak adalah unik. Mereka masing-masing mempunyai sifat bawaan yang unik. Sifat bawaan ini terkait dengan personality, karena sifatnya melekat dan menjadi karakter kinerja. Personality yang produktif ini disebut dengan bakat atau talent. Fitrah bakat adalah potensi yang terkait dengan misi spesifik hidup atau panggilan hidup. Fitrah perkembangan, segala hal yang ada di bumi menjadi sunatullah, tahapan pertumbuhannya masing-masing yang berkorelasi dengan dimensi waktu dan dimensi kehidupan. Tidak
tidak berlaku semakin baik, semakin cepat semakin baik. Karena semuanya ada tahapan sunatullahnya masing-masing. Lanjut. Fitrah seksualitas. Nah, ini yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Ini hanya sekedar yang saya sampaikan saat ini hanya sekedar pengantar saja. Fitrah seksualitas, setiap anak dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bagi manusia, jenis kelamin ini akan berkembang menjadi peran seksualitasnya. Anak perempuan akan menjadi peran keperempuanan dan keibuannya, bagi anak laki-laki akan menjadi peran kelelakian dan keayahan. Sedangkan fitrah estetika, setiap anak memiliki sense of estetik, rasa seni, keindahan, keharmonian. Apresiasi dan ekspresi keindahan muncul dalam karya seni, sastra, arsitektur, dan lain-lain. Fitrah individualitas dan sosialitas, setiap manusia dilahirkan sebagai individu sekaligus makhluk sosial karena manusia memerlukan interaksi sosial dengan manusia sekitarnya. Individualitas tumbuh utuh di bawah usia 7 tahun, sedangkan sosialitas akan tumbuh baik di atas umur 7 tahun. Yang terakhir yaitu fitrah jasmani, setiap anak suka tumbuh, sehat, dan aktif. Setiap indera manusia suka berinteraksi dengan alam dan kehidupan, serta senang menerima input yang membahagiakan dan menenangkan. Nah, menumbuhkan fitrah-fitrah tersebut adalah tanggung jawab para orang tua dan tentu harus dididik agar tidak menyimpang dan tumbuh menjadi peran istimewa dan adab serta akhlak mulia. Kita masuk pada pendidikan seksualitas. Apakah pendidikan seksualitas itu Terus. udah. Nah, pendidikan seksualitas kalau menurut Bunda Eli Risman adalah mengajarkan totalitas kepribadian seseorang, mencakup cara berpikir, merasa, bereaksi, berbudaya, dan beragama, serta berinteraksi sosial dalam kapasitas kepribadiannya. Pendidikan seksualitas adalah menumbuhkan fitrah seksualitasnya, yakni cara seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai dengan fitrahnya, baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Dari kedua tokoh ini dapat kita tarik benang merahnya bahwa masing-masing mengajarkan totalitas cara seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai kondisinya sebagai laki-laki maupun perempuan. Tujuan pendidikan seksual, yang pertama, anak paham akan identitas seksualnya. Yang kedua, tahapan selanjutnya, meningkat menjadi anak mengenali peran seksualitas yang ada pada dirinya. Kemudian, meningkat lagi pemahamannya, anak dapat melindungi dirinya dari kejahatan seksual. Dan semakin meningkat menjadi melalui pendidikan seksualitas, orang tua bisa menanamkan value keluarga pada anak. Dan yang terakhir yaitu mencegah anak mendapat pemahaman dari sumber yang tidak aman dan keliru. Mau dijelasin? Iya, baik. Sekarang giliran ayahnya, giliran Melanjutkan. suami saya ya, melanjutkan. Ya, baik Pak, dipersilahkan. Para bunda sekalian, pada zaman sekarang ini, pada saat perkembangan IT semakin pesat, dan anak-anak sejak semakin kecil, semakin sulit untuk ditahan, misalnya memegang HP sendiri, maka pendidikan seksualitas menjadi lebih penting. Ya, serbuan arus informasi yang kebenarannya belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Ada pergaulan bebas, perzinahan, LGBT, kejahatan seksual, adalah tantangan dalam mendidik dan menjaga fitrah seksualitas anak yang harus kita hadapi. Di sini orang tua, yaitu ayah dan bunda, sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Berdasarkan FBA ini, bahwa pendidikan fitrah itu bukan hanya untuk mendidik fitrah orang tua. Dalam menjalani FBA,
orang tua juga diminta untuk mendidik fitrahnya sendiri secara bersamaan dalam proses agar fitrah baik dalam diri orang tua akan bertemu dengan fitrah baik yang indah dalam diri anak. Menumbuhkan fitrah seksualitas banyak bergantung pada kehadiran dan kedekatan ayah dan bunda kepada anak-anaknya. Di dalam Al-Quran memang ada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, yang kita pahami sebagaimana kita dapatkan dari ayat yang lain, bahwa ayah adalah pemimpin atau nahkoda dalam bahtera rumah tangga. Tapi ini tidak menafikan atau mengecilkan peran para bunda. Ada konsep tafsir yang namanya mubadalah, yaitu resiprokal, dan ada lagi yang menyatakan bahwa perintah Al-Quran yang ditujukan kepada laki-laki dari segi bahasa itu sebenarnya mencakup juga perintah kepada kaum perempuan. Seperti misalnya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum tadi. Walaupun secara lafaz itu menggunakan jamak muzakkar salim, tapi yang diperintahkan bukan hanya para bapak atau suami untuk menjaga keluarganya atau pasangannya dari api neraka. Para ibu juga sama. Misalnya sebagai contoh yang lain, ayat pertama yang diturunkan itu Iqra bismi rabbik. Di situ kan Iqra kepada anta, artinya kepada engkau wahai laki-laki, atau di situ kasusnya adalah Nabi Muhammad. Tapi selanjutnya makna dari ayat itu yang diperintah untuk membaca adalah juga perempuan. Nah, begini juga halnya dalam peran ayah bunda dalam menumbuhkan fitrah seksualitas. Itu kedua-duanya harus hadir. Misalnya secara sosial, biasanya kita membagi peran tugas orang tua itu, ayah bekerja sosial di luar rumah, sementara ibu bekerja secara domestik di dalam rumah. Pada umumnya seperti itu. Bukan berarti yang tidak umum lah jadi tidak baik. Nah, meskipun ayah sibuk di luar, tapi dia harus tetap hadir bagi anak-anaknya, terutama pada golden age, pada saat anak benar-benar seperti spons yang menyerap apa saja yang disentuhnya, atau seperti lahan yang sangat subur yang bisa menumbuhkan benih apa saja yang dilemparkan atau ditanamkan kepadanya. Bapak-bapaknya saya sendiri. Bunda-bunda sekalian, jadi riset banyak membuktikan bahwa anak-anak yang tercerabut dari orang tuanya pada usia dini, ya baik karena faktor perang, bencana alam, atau perceraian, akan banyak mengalami gangguan kejiwaan, seperti rasa terasing, kehilangan keterikatan dengan masyarakat, dengan komunitas, depresi, stres, tertekan, dan kelak ketika mereka dewasa, mereka akan memiliki masalah juga, baik secara sosial dan seksual. Tadi malam saya membaca satu artikel tentang pendidikan di Inggris, itu mereka juga berusaha keras mengantisipasi masalah seperti ini dengan memberikan pendidikan sosial, personal, kesehatan, yang tujuannya meskipun seorang anak berasal bukan dari lingkungan keluarga gitu ya, misalnya dia ya katakanlah broken home atau bahkan orang tuanya tidak menikah, itu tidak terstigma, dia tetap bisa mendapatkan dukungan untuk bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Nah, bagi kita di Indonesia, tantangan seperti itu alhamdulillah
belum terlalu besar ya. Mungkin di kota-kota besar semakin marak. Sementara di desa-desa ya atau pada umumnya di Indonesia eh, setiap anak itu masih berada di dalam lingkungan keluarga. Akan tetapi Bunda, perlu kita perhatikan bahwa kita yang secara fisik gitu ya, sosial itu masih dekat dengan anak, apakah benar secara emosional, secara spiritual juga ya, kita benar-benar dekat kepada anak? Waktu dalam obrolan ada mahasiswa ya membuat judul tentang wanita karir dan pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Judul skripsi. Ya, judul skripsi. Saya candai dia dengan mengatakan mengapa wanita karir dipermasalahkan. Dengan bisa berkarir berarti dia memiliki kualitas diri, gitu ya, baik rasional maupun skill yang baik. Mungkin terbatasnya waktu dia bisa ganti dengan kualitas pertemuan, pengasuhan, pendidikan yang baik buat anak-anaknya pada saat dia sudah pulang dari tempat kerjanya. Orang-orang yang berada di dalam rumah, baik ibu maupun ayah, itu belum tentu juga menunaikan tugas ini dengan baik. Ini bercanda gitu ya. Akhirnya saya ACC juga judul dia. Misalnya ibu, saya katakan sibuk menonton drakor, sibuk menonton isu tayangan-tayangan gosip seperti itu. Nah itu juga walaupun secara fisik bersama, dia tidak dapat memahami dan membangun fitrah seksualitas anaknya karena dia sendiri menyimpang dari fitrah peran ayah dan peran bunda. Nah, kita kira seperti itu bandingannya. Jadi walaupun kondisi kita pada umumnya itu baik-baik saja, tapi kita harus sangat waspada. Ini introspeksi bagi saya dan istri juga ya di sini mengajak para bunda sekalian untuk introspeksi masalah itu. Kemudian satu lagi di sini walaupun bersama-sama tadi ada mubadalah resiprokal bahwa secara misalnya gender apa yang menjadi peran ayah itu bisa dididik, bisa ditanamkan oleh seorang ibu. Apa yang menjadi tugas ibu juga bisa diajarkan kepada anak oleh sang ayah, tapi kita bisa membahas atau mengklasifikasinya bahwa peran dan ayah dan ibu itu bisa dibagi sebagai berikut. Bahwa ayah bertanggung jawab dan menjadi konsultan pendidikan keluarga. Menjadi orang yang memiliki visi dan misi. Di dalam seminar tentang tema ini yang diselenggarakan narasumbernya itu Ustadz Hari ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu contoh man of vision dan mission di sini adalah Nabi Ibrahim. Bahwa jelasnya visi dan misi Nabi Ibrahim itu bisa terserap oleh anaknya meskipun anaknya tinggal jauh gitu kan. Karena dukungan tentu saja ibu atau istri dari Ibrahim ini, yaitu Ismail, akhirnya ya plek lah kalau tahu bahasa kita seperti ayahnya gitu ya. Karena tentu saja dukungan dari Siti Hajar. Kalau mau ambil contoh modern kata Ustadz Hari itu, misalnya Habibie, bahwa anak-anak beliau yaitu meneruskan apa yang dilakukan oleh Habibie karena istrinya Ainun juga meleburkan dirinya menjadi pribadi Habibie. Itu saking sangat kuatnya peran suami sebagai pemilik visi dan misi. Kemudian masalah ego dan individualitas ini juga harus ditanamkan oleh ayah, walaupun ibu juga bisa. Misalnya jika anak waktu masih kecil bermain dengan teman, ini disampaikan oleh Bu Eli.
Kalau dia direbut mainannya oleh temannya, maka orang dewasa yang berada di sekitarnya di situ, ya terutama ayah, jangan membiarkan anak itu, ya sudah, berikan saja mainan itu. Harus diajarkan rasa ego, individualitas dulu. Walaupun nanti secara seimbang dia juga harus diajarkan berbagi. Kemudian pembangun sistem berpikir, supplier maskulinitas, penegak profesionalisme. Suaranya nih berbeda antara suara saya dengan suara yang ada di telinga. Dan menjadi person of tega, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyuruh anak pesantren, gitu kan, kemudian ya itu pasti bukan anaknya saja yang berat, jauh dari orang tua. Orang tuanya juga bakal merasa berat jauh dari anak. Di sini sebenarnya yang harus menjadi tega itu bukan ibu, tapi lebih dulu adalah ayah. Walaupun dalam prakteknya bisa jadi juga gitu ya, dalam keluarga yang memesantrenkan anaknya itu, yang lebih apa istilahnya itu kangenan begitu itu ayahnya gitu kan. Oke, sekarang peran ibu silakan dilanjutkan. Ya. Tes. Iya. Dari yang sudah dipaparkan oleh suami saya, ada kaitannya antara tadi waktu saya bertanya di awal dengan kita game pakai isyarat tangan tentang kedekatan emosional yang dibangun. Karena pada akhirnya inilah yang saya masukkan, yang sudah disampaikan suami saya tadi. Bahwa tidak dipungkiri bahwa ternyata ada sebagian keluarga yang di masa pandemi ini secara fisik dekat ada dalam satu rumah, tapi secara emosional ternyata jauh. Karena sejak awal tidak dibangun kedekatan emosional dengan anak-anaknya. Bahkan antar pasangan tidak dekat secara emosional karena masing-masing bekerja, melakukan rutinitas kehidupan, sehingga saat berkumpul dalam rumah di masa pandemi, work from home, school from home, dua-duanya menjadi orang asing yang potensi konfliknya besar. Begitu juga antara orang tua dan anak menjadi seperti orang asing dan potensi konfliknya besar. Nah, oke, sekarang fitrah peran ibu sebagai pelaksana harian pendidikan keluarga. Jika ayah sebagai madrasah, sebagai kepala sekolah, penanggung jawab dan konsultan pendidikan keluarga, maka ibu adalah pelaksana harian pendidikan keluarga. Yang kedua, yaitu person of love and sincerity. Simbol dari cinta dan kepedulian itu ada pada ibu, karena ada hubungannya dengan supplier feminitas tadi. Dari supplier feminitas, maka yang timbul adalah bagian besar dari feminitas itu adalah love and sincerity, harmony and synergy. Itu jadi pemaknaan atas peran ibu sebagai supplier feminitas. Membangun hati dan rasa juga. Jadi penerjemahan dari supplier feminitas tadi, empati ibu lebih besar, maka yang timbul adalah ibu sebagai person of love and sincerity, sang harmoni dan sinergi, kemudian pembangun hati dan rasa, yang itu semua ada pada bagian feminitas dari manusia. Kemudian pemilik moralitas dan nurani. Jadi pendidikan moralitas, moral baik benar, pantas tidak pantas, bagus dan buruk, apa ya perbandingannya? Jelek. Bagus dan jelek. Itu semuanya diajarkan dan diteladankan dari rumah oleh ibu.
Kemudian yang terakhir yaitu sang pembasuh luka. Jadi jika ayah peran idealnya adalah sebagai person of tega karena sekaligus sebagai pengambil keputusan yang dominan di dalam rumah, maka si ibu adalah pembasuh luka. Jadi ibu akan menenangkan anak dan juga mendorong anak untuk menerima semua konsekuensi dari keputusan hidup yang telah dibuat. Jadi jika keluarga sudah memutuskan nilai-nilai A, B, C, D, ada konsekuensi harus dijalani, sementara anak butuh proses untuk menerima konsekuensinya, maka anak akan kembali dan berpulang kepada ibu untuk mendapatkan basuhan luka dan juga mendorong anak untuk menerima konsekuensi, menjalani konsekuensi dari semua keputusan hidup yang telah diambil dan dijalani. Deskripsi pembagian peran ayah dan bunda. Fitrah seksualitas anak yang tumbuh paripurna kelak akan menjadi peran keayahan yang sejati bagi anak laki-laki dan peran keibuan yang sejati bagi anak perempuan. Mereka masing-masing akan beradab dan berakhlak mulia kepada pasangannya dan anak keturunannya. Bisa dilihat kalau yang tadi adalah pembagian peran tadi itu dari Ustadz Hari, kalau yang di sini peran ayah dan bunda, deskripsi lain ini saya ambil dari bahan kuliahnya Ustadz Aat, Adrianus Ruswi. Kalau Ustadz Aat pembagiannya pada 5 bagian, kalau ayah tugasnya mendidik, bunda tugasnya mengasuh. Modalitas ayah itu otak, logika, berpikir, kalau bunda pada hati. Kemudian pendekatannya ayah, otoritas dan wibawa, sedangkan bunda pada kasih sayang dan kebijaksanaannya. Untuk metodologi atau cara, menggunakan nalar dan argumentasi, kalau bunda pada rasa dan intuisi. Hasilnya, hasil peran ayah pada anak adalah pembentukan iman dan individualitas. Sedangkan bunda, hasil pendidikan dan peran dari bunda adalah akhlak dan adab serta sosiabilitas. Metode pendidikan fitrah seksualitas anak. Ada yang mau disampaikan? Ya, manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, kemudian memiliki fase-fase pertumbuhan, sebagaimana dibahas dalam psikologi kepribadian dan perkembangan. Nah, jadi selain selalu harus hadir di sini, pendidikan fitrah seksualitas anak ini harus memperhatikan atau menyesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak. Dia setiap tahapnya itu memiliki kedekatan yang berbeda antara orang tua dan anak. Misalnya di sini dijelaskan dalam fase menyusui, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Di situ anak sudah mulai ingin tahu tentang tubuhnya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini mesti dekat dengan ibunya. Makanya beberapa wanita karir itu tetap berusaha menyediakan ASI yang ditinggalkan di rumah, di botol gitu ya, disimpan di kulkas untuk nanti bisa selalu diberikan kepada anaknya, karena ASI di sini adalah salah satu bentuk kedekatan antara anak dengan orang tua pada usia 0 sampai 2 tahun ini. Memang sayang di negara kita ini belum ada misalnya cuti khusus bagi ibu yang baru saja melahirkan. Sudah ada ya, tapi masih terlalu sedikit. Ya. Harusnya lebih panjang daripada itu. Bahkan di beberapa negara itu suami pun bisa memperoleh cuti dikarenakan istrinya baru saja melahirkan. Karena sayang sekali buat generasi di masa depan jika pada usia 0 dan 2 tahun ini mereka kurang mendapatkan kedekatan, perhatian dari kedua orang tuanya.
Kemudian pada usia 3 sampai 6 tahun, di sini ada yang harus dipastikan, yaitu identitas gender atau ya kelamin. Tadi kata istri saya bahwa manusia itu tercipta laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan yang di antara itu? Ya tidak ada. Yang ada adalah laki-laki tapi organ kelaminnya tidak terlalu jelas, atau perempuan juga tidak seperti itu. Maka ada upaya kedokteran untuk yang memastikan sebenarnya ini apa gitu. Kemudian dalam pengasuhan itu yang bisa membuat adanya penyimpangan, karena misalnya orang tua ingin memperoleh anak dalam jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki atau perempuan, tapi lantas terlahir berbeda dengan yang dia harapkan. Lantas memaksakan apa yang ada di keinginannya itu pada anaknya. Itu bisa juga membantu penyimpangan seperti itu. Atau trauma-trauma yang lain yang diperoleh seorang manusia. Nah, di sini peran ayah bunda itu harus membantu agar anak memiliki keseimbangan emosional dan rasional. Sehingga kedekatan tersebut bisa membuat anak mampu membedakan sosok lelaki dan perempuan. Sehingga mereka secara alamiah paham menempatkan dirinya sesuai dengan seksualitasnya. Ya, saya tidak sepenuhnya katakannya tidak sepenuhnya setuju gitu ya. Misalnya dalam permainan kan pada umumnya laki-laki diberikan mainan yang maskulin seperti pedang-pedangan, robot, sementara perempuan alat-alat memasak, kemudian boneka. Itu penting gitu ya. Tapi tidak mesti jika seorang anak megang-megang mainan dari anak yang beda dengan kelaminnya, itu menjadi pertanda ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Gitu. Ya karena kedepannya pun profesi-profesi itu bisa sama-sama dimiliki oleh baik laki-laki maupun perempuan. Yang perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip nyata ini. Seperti apa tanggung jawab laki-laki, seperti apa tanggung jawab seorang perempuan secara fitrah, itu yang harus diperhatikan. Sementara yang berkaitan dengan skills yang nanti berkelanjutan dengan profesi, ya, itu bagian yang saya katakan tadi bahwa tidak ada halangan bagi seorang laki-laki untuk misalnya jago memasak, dan tidak ada halangan bagi perempuan misalnya untuk bisa menjadi pilot atau pekerjaan-pekerjaan apa ya yang umumnya, pedagang lah misalnya. Bagaimana kita melihat istri Nabi Khadijah adalah pedagang yang sangat sukses seperti itu. Kemudian ada penyadaran potensi gender pada usia 7 sampai 10 tahun. Di sini anak laki-laki harus dekat dengan ayahnya, sedangkan anak perempuan mesti dekat dengan ibunya. Karena pada usia ini, dari fase egosentris, anak mulai beralih ke fase sosiosentris, sehingga mereka telah mampu mengambil peran sosial. Misalnya kalau ada tamu, anak perempuan sudah bisa diajak untuk, ayo kakak bantu membawa kue ke tamu gitu kan, dan misalnya ya dari dapur seperti itu. Kemudian pengujian eksistensi pada usia 10 sampai 14 tahun. Di sini ada usia kritis pada saat anak mulai beralih ke fase remaja. Zakia Derajat, psikolog kondang dulu ya pada sebelum abad 21. Itu mengatakan sebenarnya remaja ini konsep yang bermasalah. Disebut anak-anak sudah nggak mau,
tapi dianggap sebagai orang dewasa juga belum bisa. Dan terkadang mereka sendiri jadi bermain, maksudnya anak-anak kita ini. Kalau dia dilarang bermain-main, dia bilang saya masih anak-anak. Tapi kalau kita bilang kamu harus bertanggung jawab, dia bilang saya belum dewasa. Dan ini juga konsep yang sangat dimanfaatkan oleh kapitalisme dan konsumerisme. Jadi banyak dagangan itu yang diarahkan kepada usia-usia remaja seperti ini. Karena di satu sisi mereka sudah sangat ingin mandiri dalam membelanjakan uang yang diberikan orang tuanya. Tapi di sisi lain, pertimbangan-pertimbangan mereka juga belum cukup matang. Nah, di sini benar-benar ujian ya bagi para orang tua. Nah, tidak sampai batas 14 tahun saja sih, tapi sampai misalnya kira-kira 17 tahun gitu ya, pada saat anak mulai benar-benar masuki usia dewasa awal. Nah, apalagi misalnya menurut Islam ada istilah akil balik. Kita tahu bahwa sekarang anak akil balik itu tidak seperti dulu gitu ya. Makin cepat. Anak kelas 5, 6 lah lambatnya, atau bahkan kelas 4 sudah menstruasi. Sementara menurut hukum fikih, begitu dia sudah menstruasi, maka dia sudah bukan anak-anak lagi dalam hal taklif, dalam hal menjalankan tugas-tugas keagamaan. Sholatnya sudah harus benar, puasanya, zakatnya, dan sebagainya. Kalau anak perempuan mungkin lebih jelas pertandanya. Yang menjadi masalah lebih besar berdasarkan pengalaman kami ini anak laki-laki, karena pertanda baliknya itu misalnya ya secara fisik mimpi basah itu tidak sejelas perempuan gitu ya, karena rentang waktunya dan peristiwa kejadiannya juga malam hari. Karena itu jadi pendidikan seks ya dalam fitrah ini, dalam kaitannya akil balik ini, menuntut orang tua untuk bisa terbuka berbicara tentang pertanda akil balik kepada anaknya gitu, sebelum anak itu mengalaminya, supaya anak perempuan tidak takut, tidak merasa cemas begitu dia mengalami menstruasi yang pertama. Begitu juga buat anak laki-laki. Sejak sebelum dia akil balik, dia sudah diberitahu tanda-tandanya. Diminta begitu mengalaminya nanti bercerita. Bagaimana anak laki-laki tidak cemas ketika dia mendengar bahwa suaranya mulai berubah, gitu kan? Kita dukung, kita bersamai dia bahwa ini suatu yang wajar, bahwa manusia memang seperti ini, bahwa ini adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan. Seolah-olah orang yang akil balik itu sudah diberikan buku rekening sendiri. Kalau dia mengerjakan satu sholat, ditulis di bukunya sendiri, itu jadi tabungan saldonya milikmu. Kalau sekarang sebelum akil balik itu masih gabung buku catatannya dengan ayah dan mama. Dan selanjutnya masa penyempurnaan fitrah seksualitas, lebih dari 14 tahun. Kalau dibandingkan dengan pendidikan yang ada dalam riwayat 7 tahunan itu berarti sampai 21 tahun ini sudah stabil, sudah matang, anak sudah dianggap dewasa, sudah mampu mandiri secara finansial dan menjadi mitra orang tuanya. Dia sudah menjadi mukallaf, wajib memikul beban syariat. Secara rasional, akil artinya dewasa akalnya. Sedangkan balik itu adalah dewasa fisiknya. Ya, aku nambahin dikit ya. Satu, yang tadi. Nah, saya nambahin dikit dari suami saya. Fase untuk mempersiapkan anak masuk kepada akil balik itu di fase 7 sampai 10 tahun pada fase penyadaran potensi gender.
Jadi di sini anak mesti dekat dengan orang tua yang bergender sama. Jika alhamdulillah kami dikaruniai Allah anak perempuan dan laki-laki. Jadi anak perempuan saya mesti dekat dengan saya di fase usia 7 sampai 10 tahun. Tujuannya agar saya memberikan keteladanan dan sekaligus mengajarkan peran dia sebagai perempuan dan persiapan dia untuk menjelang balik, menjelang akil dan balik. Jadi mulai belajar bagaimana tanda-tanda balik, bagaimana cara bersuci, bagaimana bersikap sebagai seorang perempuan, itu diajarkan di fase 7 sampai 10 tahun. Nah, di fase 10 sampai 14 tahun berganti. Seorang anak mesti dekat dengan orang tua yang gendernya berbeda. Jadi anak perempuan saya mesti dekat dengan bapaknya. Sebagai anak sekaligus belajar bagaimana model relasi, membangun relasi dengan lawan jenis dari relasi dia dengan ayahnya. Dan ini fase yang sangat penting. Karena jika fase ini tidak dijalankan dengan baik oleh para orang tua, maka anak akan mencari tahu bagaimana pola relasi yang baik menurut sudut pandang dia dari pertemanan, dari internet yang itu bisa jadi sangat menyesatkan. Dan anak-anak yang tidak dekat dengan ayahnya atau ibunya di fase ini biasanya akan ada bukan penyimpangan ya, kekurangan kasih sayang sehingga mencari pemuasan dan pemenuhan dari lawan jenis dengan cara yang salah. Sedangkan fase di atas 14 tahun sudah dianggap akil balik secara sempurna dan tantangannya akan besar bagi orang tua jika fase-fase sebelumnya tidak dijalankan dengan baik, karena di fase ini anak pasti akan belum mencapai fase akil. Maka prosesnya mesti diulang dari tahap umur 7 sampai 10 dan tahap umur 10 sampai 14 tahun. Begitu ayah bunda, begitu bunda-bunda, sekarang jam 5 kurang 5, masih ada cukup waktu yang banyak untuk bisa berdiskusi. Minum. Ya. Dipersilakan. Ini langsung sesi tanya jawab mungkin Bu bisa? Iya. Iya. Silakan Bunda, ayah Bunda yang ayahnya ngintip-ngintip dari belakang boleh disalurkan pertanyaannya kepada sang istri atau langsung bapaknya juga boleh. Kebetulan di sini narasumber kita berpasangan, jadi lebih mudah untuk jawabannya, lebih sesuai begitu ya untuk jawabannya. Dipersilakan siapa dulu yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Suaranya ada. Iya, ya, Miss. Izin bertanya, Miss. Ya. Silakan. Ya. Bunda Adifa ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu atau kepada Bapak khususnya? Atau siapa saja? Begini, Bu, atau ya. Pak. Saya kan ada ini, harapan saya, visi-visi saya, Adipa kan sekarang umurnya 6,5 tahun.
visi misi saya untuk di usia sekarang, Adipa minimal udah punya hafalan juz 30. Nah, ketika belajar ya, kalau ketika belajar mengajarkan surah-surahnya itu, terkadang kan anak lagi belajar tuh nggak mood sampai nangis gitu. Apakah saya termasuk orang tua yang memaksakan? Apa harus bagaimana sikap saya terhadap anak ketika lagi moodnya dia tuh lagi nangis gitu, kayak begitu. Sedangkan kalau ada perjanjian sih sebelumnya, mau belajarnya jam berapa, misalnya ditanya dulu, oh ba'da maghrib misalkan, oke, menghafalnya ba'da maghrib, dan rutinitas itu setiap hari minimal harus sekali gitu, ada menghafal, khusus menghafal. Apakah saya termasuk memaksakan kehendak apa tidak ya? Terima kasih. Terima kasih Bunda Adifa. Ya. Langsung dijawab atau menampung pertanyaan lainnya, Bu? Ya. Langsung saja. Ya. Ya. Salamnya Bunda Adifa. Saya punya 2 anak dengan 2 tipe yang berbeda. Ada yang nomor 1 itu bisa duduk diam. Sedangkan yang nomor 2 harus bergerak. Jadi kita mengulas dari 2 sisi. Yang pertama dari gaya belajar anak. Ada anak yang bisa duduk diam dengan kesepakatan bisa menjaga moodnya sampai dengan kesepakatan sekian waktu dia belajar. Tapi ada anak yang tidak bisa, harus bergerak. Nah, Bunda cari tahu gaya belajar Adifa ini apa. Jika dia bisa nyaman duduk diam, maka dengan menemani duduk diam pun itu menjadi cara yang baik. Yang kedua, jika dia harus bergerak, bagaimana caranya agar bisa tetap konsentrasi. Bunda bisa mencoba, ini pengamatan dulu ya, saya sarankan untuk melakukan pengamatan dulu. Cara belajar Adifa yang terbaik bagaimana. Jika dia harus bergerak, maka biarkan Adifa memegang sesuatu, menggerakkan, misalnya pensil nih. Gerakkan pensilnya, tapi dia bisa nyaman menghafal dan belajar. Jadi yang bergerak adalah tangannya, bukan badannya. Nah, kemudian proses belajar bisa dilakukan. Atau jika lebih senang dengan suara-suara, misalnya hafalannya melalui murotal misalnya, tapi bisa efektif, maka itu bisa dilakukan. Dia dengar sambil dia jalan-jalan itu pakai mendengar headset. sambil jalan-jalan juga bisa, dengan headset bisa. Jadi yang pertama pahami gaya belajar anak dulu. Mungkin yang terjadi karena kita kurang memahami gaya belajar anak. Kemudian yang kedua, dalam 24 jam bisa kita amati sebenarnya anak kita dalam kondisi yang paling fit. Entah itu pagi, siang, sore, malam. Nah, kalau tipe anak saya yang kedua, karena dia senang bergerak, justru dia belajarnya akan semakin optimal jika dia sudah bergerak dulu, sepedahan dulu, lari-lari dulu, melakukan aktivitas-aktivitas dulu sampai akhirnya dia bisa tenang menyalurkan energinya. Nah, Bunda amati dalam 24 jam anak paling nyaman jika belajar setelah apa? Ada yang anak paling nyaman belajar setelah mandi, ada anak yang paling nyaman belajar setelah bangun tidur siang, ada anak yang paling nyaman belajar itu subuh ya, pagi hari. Atau waktu yang lain. Nah, Bunda Adifa silakan mengamati pola kehidupan anak. Kemudian yang ketiga, masalah hafalan sekarang. Kalau di usia TK sebenarnya ya ada umur 4 sampai 5, 4, 5 dan 6 tahun rata-rata memang dianjurkan untuk menghafal juz 30 ya. 1 juz 30 gitu. Sebenarnya sangat memungkinkan untuk anak menghafal di juz 30, tapi yang paling utama adalah akan lebih baik jika Bunda juga ikut menghafalkan bersama anak.
Jadi tidak terkesan memaksakan pada anak, tapi Bunda menyontohkan, meladankan anak menghafal. Itu lebih baik karena anak umur di bawah 6 tahun, pola pendekatan pengajaran dan pengasuhannya yang paling baik adalah dalam teladan dan contoh. Itu akan melekat di otak bawah sadar anak. Jadi yang akan terlihat oleh anak adalah saat dia dewasa nanti, oh bundaku sejak aku dari kecil sudah terbiasa loh menghafalkan Al-Quran. Jadi kalau misalnya nanti dia dewasa, memori itu yang akan diingat oleh Adifa tentang Bunda. Dan itu yang nanti akan disampaikan pada cucu-cucu Bunda oleh Adifa. Nenek itu loh sejak mama kecil terbiasa menghafalkan bareng Adifa, bareng Bunda ya, bareng Bunda misalnya nanti. Jadi yuk kita hafalan bareng, kita nyontoh ke nenek yuk gitu misalnya. Jadi bangun imaji yang positif, kenangan yang positif tentang hafalan, tentang ibadah dengan keteladanan oleh Bunda dengan cara yang menyenangkan. Caranya tadi 3 kuncinya: 1, kenali gaya belajar; 2, kenali kondisi anak yang paling nyaman saat dia belajar; kemudian yang ketiga, contohkan dengan keteladanan yang menyenangkan bagi Adifa. Insya Allah karena ingatan anak masih sangat bersih, hafalan akan tercapai dengan baik walaupun hanya mendengarkan Bunda menghafal. Tidak dia menyebutkan secara lisan. Boleh sesekali dites sampai sejauh mana hafalan dari Ananda. Tapi itu tadi, bangun dengan keteladanan dan suasana yang positif dan hangat dengan anak. Begitu. Ada tambahan? Tambahan ya, ini berbagi pengalaman keluarga jadinya Bu Adifa ya. Anak pertama saya, seingat saya, kami hanya mengantarkan dia SD hafal juz amma ya. Juz 29. Juz 29 sudah mulai hafal. Iya, Dan anak yang kedua ini, alhamdulillah kelas 4 naik kelas 5, juz amma sudah hafal dan dia sudah mulai menghafal juz 29 sekarang. Jadi memang masih jauh sekali dari ideal. Yang paling ideal yang pernah saya temukan, misalnya dulu tahun awal 2000-an itu di Indonesia ada buku dokter cilik umur 5 tahun menghafal Al-Quran, orang Iran. Kemudian pada tahun 2007 saya punya kesempatan pergi ke Iran dan bertemu dengan keluarga tersebut. Ya di luar hal-hal yang lain ya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kami menemui ayah dari anak yang 5 tahun itu hafal Al-Quran dan menanyakan apa rahasianya. Kemudian orang tuanya itu menjawab, kalau tadi sampaikan ini disebut mukjizat, sebenarnya bukan mukjizat, tapi memang usaha yang didesain, yang dirancang, yang direncanakan sebaik mungkin. Istri saya sejak anak itu dalam kandungan biasa membacakan Al-Quran juga. Kemudian setelah anak itu lahir, ya dia selalu menyusui dalam keadaan ya saat tidak haid ya, dalam keadaan punya wudu. Kemudian saya sebagai ayah itu berusaha memberikan makanan yang benar-benar halal. Misalnya saya mengajar, katakanlah 10 jam pelajaran, honornya 1 juta. Kemudian saya hanya mengajar ternyata bulan ini 8 kali. Berarti hak saya hanya 800.000. 200.000-nya saya kembalikan kepada TU. Saya katakan, wah kalau di Indonesia ini susah karena gaji kami langsung lewat transfer rekening seperti itu. Nah, Bapak itu mengatakan, tadi kan kamu tanya apa rahasianya. Kalau mau anakmu benar-benar hafal Al-Quran,
Ya berarti harus seperti ini yang saya, ya minimal ini yang saya lakukan. Tadi kata istri saya, tidak hanya anak yang berusaha keras, tapi juga orang tuanya harus berusaha lebih keras. Tapi itu seimbang dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, nanti hafalan anak itu menjadi syafaat bagi orang tua di akhirat. Mungkin tambahannya seperti itu. Dari harta yang bersih juga menjadi kualitas. Iya, baik Bunda Adifa, bagaimana dengan jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Dari sebelumnya, karena kemarin saya tidak tahu ilmunya, ya karena keterbatasan ilmu, kadang lagi menghafal tuh kan, Kak Dipa misalkan contoh, lagi suka nyeklek-nyeklek ini, pensil suka aku bilang, konsentrasi kata gue gitu. Itu kesalahan saya, karena tidak tahu ilmunya. Ya, insya Allah sekarang mau belajar. Dan Masya Allahnya lagi, justru saya tuh benar-benar ketika mengajarkan Adipa dan pada aslinya saya yang justru belajar dari anak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bunda Adifa. Bagaimana yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Miss. Ayo. Silahkan. Ya. Bundanya Rahma ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sama Bapak, saya ingin bertanya, apakah berpengaruh terhadap fitrah seksualitas anak jika ayah atau ibunya ketika terjadi sesuatu gitu ya, saling bertukar peran atau mengisi kekosongan salah satunya, misalnya ayah tidak bisa, jadi ibu yang mengisi. Apakah berpengaruh atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, dipersilahkan. Saya dulu ya, Bunda Rahma, salam kenal. Bagaimana jika kondisinya? Ini kondisi yang umum ya, Bunda. Apalagi di masa pandemi begini. Bisa kita temui bahwa ayah-ayah yang awalnya bekerja di luar rumah, kemudian di masa pandemi terkena PHK dan pengurangan karyawan, akhirnya ibu terpaksa keluar rumah untuk mencari nafkah dengan berjualan misalnya. Ini sangat umum, bisa kita temui bahkan di kehidupan karena pandemi. Akhirnya masing-masing pihak berusaha mengkomplementasi, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Bisa tidak terjadi penyimpangan fitrah seksualitas jika pada beberapa peran semua dikomunikasikan, dijelaskan dan tidak ditinggalkan. Misalnya begini, ayah tetap berperan sebagai kepala sekolahnya pendidikan. Nah, ayah mengkomunikasikan itu pada Bunda dan kemudian Bunda berusaha melaksanakan peran-peran itu. Kalau peran domestik misalnya memasak, akhirnya ayah yang harus ngurus rumah, tidak masalah. Tapi dalam hal peran-peran penting seperti ayah sebagai sebagai kepala sekolah tetap dilakukan dan Bunda sebagai penerjemah dari sistem pendidikan yang dibangun ayah itu dijalankan. Satu, yang kedua, ayah sebagai figur maskulinitas dan ibu sebagai simbol figur feminitas tetap dijalankan di rumah. Meskipun ayah ada di rumah mengerjakan pekerjaan rumah dan ibu di luar yang harus mencari nafkah. Karena simbol figur maskulinitas ini akan berpengaruh pada pola pembentukan egosentris tadi. Peran egosentris tadi dan
feminitas akan berpengaruh pada pola pembentukan fase sosiabilitas tadi. Jadi ini yang harus. Kemudian yang ketiga, ayah mesti jadi pembangun struktur berpikir. Struktur berpikir ini berkaitan dengan menentukan baik dan benar, prinsip hidup, value yang dibangun di keluarga. Itu harus dididikan oleh ayah. Sedangkan ibu menjadi simbol feminitas, punya empati yang besar. Tidak apa-apa ibu, pada akhirnya harus bertukar peran. Tapi membangun nilai empati di rumah yang kemudian diterjemahkan jadi harmoni, penuh cinta dan sebagainya, itu tetap harus dijalankan. Jadi ada 3 peran penting yang tidak boleh ditinggalkan meskipun pada akhirnya harus bertukar. Misalnya ayah jadi yang ngerjain kerjaan domestik, ibu jadi mencari nafkah, tapi 3 hal penting ini tidak boleh ditinggalkan. 3 peran penting ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, kalau menurut saya lebih pada pembahasannya ya. Apa yang dijelaskan istri saya tadi, ya saya sepandangan. Tapi misalnya dalam kondisi normal sekalipun, bahwa 2 kolom tadi itu adalah tugas bersama orang tua, ayah dan ibu. Pada umumnya atau ya yang dominannya itulah yang menjadi tugas ayah, itulah yang menjadi tugas ibu. Tapi itu adalah kondisi umum. Jadi kalau tadi dipertanyakan apabila ini kondisinya tertukar, sebenarnya bukannya tertukar. Pada kondisi-kondisi khusus, apalagi misalnya single parent, hanya ada ibu, hanya ada ayah saja, maka mereka mengerjakan kedua fungsi itu sekaligus. Nah, pada keluarga yang utuh sekalipun, pada kondisi yang khusus ini bisa jadi, tadi saya sudah contohkan, ada ayah yang lebih nggak tegaan, ibunya yang lebih disiplin, gitu. Itu nggak apa-apa. Akan tetapi komunikasi bahwa ayah dan ibu ini saling memahami, itu 2 tugas yang mereka harus emban tunaikan bersama. Jadi terkadang kalau istri saya nggak sabar sama anak, mohon maaf nih ya, saya suka bilang, jangan dihabisin ya marahnya, sisain buat saya. Karena tugas tega itu menjadi tanggung jawab saya gitu kan. Lah kalau sudah anak dimarahin oleh istri saya kan nggak mau lagi menambahkan marah kepada anak. Nanti anak mau mengadunya kepada siapa? Nyari keluar dong ke teman atau ke yang lainnya. Oleh karena itu tadi kan ini ada penyimpangan gitu ya. Kalau berdasarkan teori tadi, ya seharusnya yang menanamkan disiplin dan sebagainya saya sudah dikerjakan oleh istri. Saya pesan supaya jangan dihabiskan. Tapi ya kalau sudah, ini tinggal apa namanya ya, keselarasan, keseimbangan. Itu berbagai peran. Dan tidak ada rumusan yang benar-benar umum yang berlaku untuk semua keluarga. Masing-masing menilai situasi dan kondisinya sendiri. Menurut saya seperti itu, Ibu atau Teteh Ayu. Silakan Ibu. Sudah cukup jelas, Bunda Rahma? Alhamdulillah. Makasih. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, ya. Terima kasih. Oh, untuk yang lain, ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan? Boleh nanya, Pak. Dari saya sendiri. Iya, iya. Terkait menyusui yang seperti yang kita tahu dalam Al-Quran itu pemahaman saya hanya sampai 2 tahun ya Pak ya. Namun di dalam kehidupan saat ini yang saya tahu banyak
yang menganggap bahwa boleh lebih dari 2 tahun. Mungkinkah mungkin ada ilmu yang saya miss atau mungkin belum terpenuhi, belum saya ketahui, bisakah diinformasikan terkait dengan seandainya anak itu adalah laki-laki gitu, seandainya mengambil konsep ini yang menyusui lebih dari 2 tahun, seandainya dilanjutkan hingga semaunya anak, misalkan sampai 5 tahun, itu bagaimana dengan fitrah seksualitasnya begitu, Pak? Saya sebentar ya, saya dulu sebentar ya, nanti Bapaknya yang nambahin. Iya. Yang teori yang pernah saya baca itu justru berkaitan boleh 2 tahun yang lahir prematur. Itu pun sampai 3 tahun. Yang bayi-bayi yang sejak awal lahir normal itu disarankan hanya sampai 2 tahun. Jadi lebih tidak memandang pada jenis kelamin, tidak, tapi pada kondisi lahir. Nanti bisa dicari sumbernya ya Bunda. Saya pernah baca ini. Jadi pada anak-anak yang lahir prematur disarankan disusui sampai 3 tahun. Pada anak-anak yang lahir secara normal disarankan disusuin hanya sampai umur 2 tahun. Nah, terkait dengan proses menyapih sebenarnya ya permasalahannya. Iya, betul. Ada 2 faktor, karena biasanya lebih pada sisi emosional ibu terhadap anak. Kalau saya yang susah melepas justru pada anak yang nomor 2. Anak yang nomor 2 kan nomor pertama ya, kok lupa ya. Karena saya merasa kemelekatan saya akan hilang saat anak sudah tidak membutuhkan ASI saya lagi. Jadi saya perlu memperbaiki mindset saya sendiri. Karena perasaan saya ternyata terrefleksi pada kenyamanan anak. Sehingga anak juga tidak mau lepas dari ASI saya. Jadi yang perlu saya benahi waktu itu adalah mindset saya bahwa kemelekatan anak pada saya, pada orang tua tetap akan terjadi walaupun anak sudah tidak menyusu. Dan saya harus membebaskan anak karena setelah fase menyusu, anak membutuhkan masuk pada fase kehidupan dia berikutnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Jika saya menghambat dia di fase menyusui padahal dia mestinya harus bergerak pada fase 3-6 tahun, fase belajar untuk mandiri, maka saya menghambat proses sunatullahnya yang nanti mungkin akan ada pelambatan-pelambatan di fase-fase kehidupan dia selanjutnya. Kan setiap fase kehidupan itu ada maknanya secara psikologis ya. Maupun tadi dari para ahli pendidikan berbasis fitrah. Fase 3-6 tahun anak mesti dekat dengan kedua orang tuanya. Jika saya terus pada fase antara umur 0-2 dia fase menyusui, maka saya menghambat pada proses belajar dia memasuki fase 3-6 tahun yang menyadari potensi gender dirinya sebagai seorang perempuan maupun seorang laki-laki. Ya. Tambahan saya, kalau dari segi fikih, 2 tahun itu adalah kondisi yang ideal. Jadi kurang bisa terjadi, nggak apa-apa, lebih juga bisa terjadi, tidak apa-apa. Tapi ya tidak terlalu lama gitu kan, karena mungkin ASI juga di ibu itu ada batasannya, saya nggak tahu. Kualitas. Iya. Dan fikih menurut saya bukan satu-satunya pertimbangan. Selain tadi udah dijelaskan masalah psikologi, masalah mungkin fisik berkaitan dengan ilmu gizi. Ada lagi menurut saya yang jadi satu pertimbangan penting itu adalah tradisi masyarakat. Kedekatan fisik antara orang tua dengan anak
lewat menyusui pada 2 tahun pertama, saya perhatikan kalau di beberapa ya keluarga atau secara umum di Indonesia itu ya hanya itu saja. Selanjutnya antara anak dan orang tua kontak fisik mereka tinggal apa-apun bahasa Sundanya itu salaman, jabat tangan, cium tangan. Peluk-peluk itu masih kurang. Sementara misalnya Image. ya di budaya Arab atau Eropa itu, atau ya saya baca beberapa literatur psikologi juga, betapa pelukan sangat berpengaruh secara psikologis kepada anak, bahkan kepada orang dewasa juga. Kalau kita kan di Indonesia pada umumnya aneh kalau melihat orang apa namanya yang bukan keluarga bertemu teman lah gitu ya, lantas berpelukan. Atau mungkin bisa dibedakan. Kalau saya perhatikan perempuan masih lebih sering gitu ya, bisa bertemu nih anggota komunitas apa Main bareng. main bareng. Setelah 3 bulan pandemi nggak bertemu, mungkin besok bertemu bancakan bakal berpeluk-pelukan, heboh gitu ya. Tapi kalau misalnya ada bapak-bapak komunitas juga, komunitas bersepeda misalnya bertemu, yang mereka paling salaman, nggak berpelukan. Nah ini pengaruh budaya, dan kalau kita pindah ke budaya lain bisa jadi berbeda. Pelukannya lebih intens daripada yang ada di kita. Jadi intinya pertimbangan kalau misalnya kalau bisa sesuai pedoman yang kita baca dari Al-Quran 2 tahun itu disapi, ya disapi. Akan tetapi pelukan kepada anak dari orang tua, baik ayah maupun bundanya, itu terus sampai ke anak itu remaja, anak itu dewasa. Ada banyak momen-momen oke, peluk gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Mbak, dari saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih penjelasannya sangat jelas dari segi fikih maupun dari segi parentingnya semuanya dapat. Alhamdulillah. Dan melihat waktu menuju pukul 17.30, ini 3 menit lagi, ada closing statement mungkin dari Ibu Bapak? Mohon maaf Ibu, suaranya. Oh, Iya. udah. Iya. Kalau dari saya, nikmati peran dari setiap fase hidup. Ada fase hidup yang begitu repot gitu ya. Anak masih kecil-kecil, dinikmati saja. Karena ataupun nanti fase 0 sampai 2, fase 3 sampai 6, fase 7 sampai 10, fase 10 sampai 14, fase di atas 14, bahkan fase nanti anak di atas umur 21 tahun. Semua fase hidup kita sebagai orang tua dan untuk mendidik anak, dinikmati saja, kita nikmati saja, kita syukuri, kita nikmati saja, karena fase hidup itu tidak akan bisa diulang lagi. Maka lakukan peran kita dengan sebaik-baiknya dan tinggalkan kenangan baik pada anak-anak kita, karena saat kita nanti tiada, kenangan-kenangan itu yang akan mereka ingat tentang kita. Dan semoga itu menjadi doa baik dari mereka untuk kita nanti. Gitu. Ya, waktu kita bersama dengan anak itu sangat singkat. Jadi misalnya begitu anak SMP dia dipesantrenkan, maka kita hanya bersama dengan dia sekitar 6 tahun. Kalau dia mulai 12 tahun, ya 12 tahun bersama dengan dia. Setelah itu dia pesantren, nanti pesantren kuliah, setelah kuliah kerja, setelah kerja menikah.
sebentar sekali waktu kita bersama dengan anak-anak ini, gitu ya. Walaupun setelah menikah sekalipun tanggung jawab orang tua itu relasi kemelekatannya juga masih tetap harus dibangun, tapi realnya itu sekitar 12 sampai berapa tahun ya? 18 tahun saja gitu. Ya saya merasakan ini udah mulai gelisah gitu kan saat anak yang kedua juga mau tamat SD dan ada pertimbangan mungkin dia juga akan sekolah berasrama atau pesantren, berarti nanti tinggal berdua lagi gitu kan. Nah, dalam berkaitan dengan tema kita itu fitrah seksualitas ini dan itu harus dibangun pada fase anak masih sangat kecil, maka ya ini sesuatu memang yang penting gitu ya untuk diperhatikan oleh semua orang tua. Terima kasih atas undangan dari komunitas Main Bareng ini kepada istri saya dan istri saya mengajak saya untuk bareng-bareng di sini. Kami senang sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa silaturahminya terus dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah memberikan waktunya, menyempatkan, membagi ilmunya, Masya Allah bermanfaat sekali. Dan mohon maaf dari kami masih banyak orangnya dan kebetulan ini juga perdana buat grup komunitas Main Bareng mengadakan Zoom begitu. Biasanya kami by WA saja. Jadi ini mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan mungkin untuk sebelum menutup acara ini bisa ada sesi foto bareng Bapak Ibu. Iya. Bunda-bunda mohon menampakkan keindahannya. Nah, udah belum? Bagaimana? Sudah siap? Belum. Dari Bapak kan yang ini ya, Pak? Iya, iya. Nanti bisa Iya. di screen. Iya. Ya. Iya. Ya. Saya hitung ya. Oh, dihitung ya. 1. Oh ya, dihitung dulu ya. 3. Ya udah. Bagaimana, Bu? Ya, terus. Ayo. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi. Iya, 3, 2, 1. Iya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu dan bunda-bunda semua atas kehadirannya dan partisipasinya. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kami untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Dan satu lagi untuk Bapak. Iya. Ya. Cukup. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Semoga nggak kapok ya Bu, Pak. Oh. Ya. Dipersilakan untuk keluar dari grup.